Alamku, kau telah memberikan jutaan kekayaan. Kau menanggung beban jutaan manusia. Lalu, pantaskah jika kita serakah dengan keegoisan? Alamku, maafkan kami. Manusia tak juga sadar jika engkau sudah pudar. Sedang bersusah hati, air matamu berlinang. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Sampahnya datang dari laut, kemungkinan besar sampah itu datangnya dari Jakarta. Nah, kalau sampah itu datangnya dari Jakarta, kemungkinan besar sampah itu sampah kita. Oh man, it's freaking strong. That's plastic. Simpanan kekayaan. Pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya Alia dalam acara Satu Berita. Senang sekali kami dapat menyapa Anda dengan info faktual dan terpercaya yang telah kami siapkan untuk Anda. Indonesia menghadapi masalah besar dalam mengelola sampah, dan masalah ini berdampak negatif, terutama bagi lingkungan, kesehatan, dan masyarakat. Namun di tengah tantangan ini, muncul gerakan untuk memerangi sampah dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan bersih. Pandawara Group pun muncul sebagai pendorong perubahan dalam upaya untuk mengatasi masalah ini. Kelompok anak-anak bangsa ini memiliki visi untuk menjaga lingkungan dan mengurangi dampak buruk. Selanjutnya, rekan kami Reva yang berada di Ruang Hijau Jakarta. Kepada Reva, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Alia di studio. Nah, berhubung dengan Pandawara Group, lingkungan menjadi salah satu fokus di Indonesia. Nah, kali ini saya sudah bersama salah satu pengunjung di Taman Jakarta. Baik, saya dengan siapa? Raisa. Nah, menurut kakak gimana sih tanggapan kakak dengan sampah di Indonesia? Menurut saya sampah di Indonesia, masyarakat sendiri itu masih rendah untuk sedara membuang sampah pada tempatnya, terutama sampah plastik. Jadi sampah di Indonesia pastinya masih banyak sekali. Baik, selanjutnya saya ingin coba nih cari pengunjung lain yang untuk diwawancarai oleh saya. Nah, di situ ada yang lagi duduk. Coba ya pemirsa, kita samperin. Halo, permisi Kak. Halo. Nah, Kak, maaf nih sebelumnya, aku boleh nggak sih mau mewawancarai seputar tentang Pandawara Group? Boleh. Jadi menurut tanggapan kakak gimana sih tentang Pandawara Group? Yang itu menurut aku keren sih karena mereka tuh tindakannya dapat membawa dampak positif bagi masyarakat Indonesia, terutama di bagian sampah. Terima kasih ya Kak. Baik, masih seputar dengan Pandawara Group. Kali ini saya mau tanya satu lagi nih pengunjung tentang Pandawara Group. Nah, mungkin kakak yang itu kali ya. Yuk, baik, kita samperin. Kakak, permisi. Iya. Kakak tahu nggak sih tentang Pandawara Group? Tahu. Nah, menurut kakak gimana sih tanggapan kakak tentang Pandawara Group? Menurut aku Pandawara Group itu patut dicontoh ya. Secara kan mereka kayak membantu membersihkan sampah di beberapa wilayah Indonesia. Tapi menurut aku lebih baik lagi kalau Pandawara Group tuh bisa bekerja sama pemerintah. Tapi balik lagi sih ke masyarakatnya karena secara kan sampah itu asal muasalnya dari manusia, dari sifat manusia yang kalau buang sampah itu tidak pada tempatnya. Baik, terima kasih ya Kak. Baik, sekarang saya sudah sama salah satu petugas di taman ini. Baik, saya sekarang dengan Bapak siapa? Agung. Oke, menurut Bapak gimana sih tanggapan Bapak tentang masyarakat Indonesia dalam pembuangan sampah? Kalau menurut saya itu kita harus contoh dari orang luar ya. Kayak masanya suatu puntung rokok, gelas aqua, dan percuma kita nyediain tempat sampah. Buat apa kita buang sembarangan? Itu yang dampaknya bisa ke banjir, bisa buat mampet, dan banyak polusi yang bagus di udara kita gitu.
Terima kasih Pak. Baik, sekian dengan sesi wawancara saya kali ini. Jadi dari sini kita bisa narik kesimpulan jika dalam usaha kita melawan sampah, tidak ada yang terlalu kecil dan terlalu besar untuk setiap tindakan. Jadilah pahlawan lingkungan di tempat tinggal dan berkontribusi untuk perubahan yang berkelanjutan. Kita bisa menjadi generasi muda yang tangguh dan memerangi sampah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Alia di studio. Baik, terima kasih Reva. Dalam menciptakan masa depan yang bersih dan berkelanjutan bagi generasi mendatang, pasti akan kita lakukan. Sekarang adalah saatnya bagi kita semua untuk bertindak dan menjadi agen perubahan. Bersama-sama kita mampu melawan sampah dan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik untuk kita semua. Sekian sekilas berita dari saya, Alia. Pamit undur diri, terima kasih. Nah, pertama kita bahas dari pengertiannya dahulu. Teks editorial adalah sebuah cara untuk merespon suatu isu atau permasalahan dan juga menawarkan solusi yang berada di akhir teks, baik itu di majalah, koran maupun buletin. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke struktur teks editorial. Yang pertama ada pengenalan isu, yaitu pengenalan masalah-masalah yang terjadi dalam teks editorial. Lalu yang kedua ada argumentasi yang berisi argumen atau fakta-fakta yang sudah jelas. Lalu yang ketiga ada penegasan ulang, yaitu berisi tentang penegasan ulang, kesimpulan, dan saran atau rekomendasi. Nah, setelah tadi kita belajar tentang pengertian dan struktur ya, di sini saya akan menjelaskan tentang kebahasaannya. Dari kebahasaan teks editorial itu ada 4. Yang pertama ada kalimat retoris. Kalimat retoris di sini adalah kalimat sebuah pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Yang kedua ada kalimat populer. Kalimat populer di sini itu adalah kalimat yang digunakan dalam sehari-hari dan sehingga para pembaca itu lebih mudah untuk memahami isi dari berita tersebut. Yang ketiga ada kalimat merunjuk. Perunjuk di sini itu berorientasi kepada tempat, waktu, dan peristiwa. Selanjutnya yang keempat ada kalimat kausalitas. Di sini kausalitas di sini adalah sebab akibat, sebab kenapa bisa terjadi dan akibat dari peristiwa tersebut. Selanjutnya, fakta dan opini. Fakta adalah kejadian telah diuraikan serta dan tidak dapat disangkal serta dapat dibuktikan kebenarannya. Opini adalah sikap atau pendapat seseorang tentang keadaan yang telah terjadi ataupun yang tidak terjadi. Baik, pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis. Yang pertama itu ada struktur. Struktur yang pertama ada pengenalan isu. Pengenalan isu itu bisa kita ketahui ketika adanya pengenalan permasalahannya. Seperti yang tertera dalam teks editorial ini bahwa di sini sedang membicarakan soal masalah sampah di Indonesia dan juga adanya kemunculan Pandawara Group yang dimana sebagai pendorong perubahan di Indonesia. Analisis struktur selanjutnya yaitu bagian argumentasi. Kita bisa mengetahui bahwa termasuk argumentasi ketika sudah ditunjukkan bahwa adanya kalimat-kalimat opini atau pandangan yang dikemukakan oleh seseorang seperti yang terletak dalam paragraf 3 sampai 6. Sebuah paragraf termasuk penegasan ulang ketika di dalamnya dicantumkan sebuah penegasan kembali dari paragraf-paragraf sebelumnya ataupun ditandai dengan adanya simpulan dan juga rekomendasi. Dalam teks editorial ini, penegasan ulang dapat kita ketahui di awal kalimat, seperti dalam usaha kita melawan sampah tidak ada yang terlalu besar dan terlalu kecil dalam setiap tindakan, dan juga adanya kalimat persuasif ini juga dapat mendorong sebuah paragraf termasuk ke dalam penegasan ulang seperti kalimat persuasif di akhir teks, yaitu bersama-sama kita mampu melawan sampah dan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik untuk kita semua. Selanjutnya yaitu menganalisis kaidah kebahasaan. Yang pertama yaitu kalimat retoris yang terdapat pada bagian argumentasi.
Contohnya, buat apa kita sudah sediakan tempat sampah tapi tetap ada yang buang sampah sembarangan? Lalu yang kedua, kata-kata populer. Pandawara Group muncul sebagai pendorong perubahan dalam upaya untuk mengatasi masalah ini. Kata populernya terdapat pada kata perubahan. Lalu yang kedua, ia juga menyebutkan bahwa peran pemerintah dalam hal ini turut penting. Kata populer terdapat pada kata peran. Lalu yang ketiga ada kata ganti penunjuk. Namun, di tengah tantangan ini muncul gerakan untuk memerangi sampah. Pandawara Group muncul sebagai pendorong perubahan dalam upaya untuk mengatasi masalah ini. Kedua kalimat contoh tersebut, kata ganti penunjuknya terdapat di kata ini. Lalu yang ketiga, itu nanti dampaknya bisa menyebabkan got mampet, banjir, dan polusi udara yang tidak bagus untuk dihirup. Kata ganti penunjuknya terdapat pada kata itu. Lalu yang keempat yaitu konjungsi kausalitas. Oleh karena itu, jadilah pahlawan lingkungan di tempat tinggal kita dan berkontribusi untuk perubahan yang berkelanjutan. Kata konjungsi kausalitas terdapat pada kata oleh karena itu. Dan yang terakhir menganalisis kalimat fakta dan opini. Yang termasuk kalimat fakta yaitu terdapat pada narasumber yang pertama, kesadaran masyarakat masih rendah untuk buang sampah pada tempatnya, terutama sampah plastik. Jadi sampah di Indonesia masih banyak sekali. Dan juga narasumber yang keempat, nantinya dampak bisa menyebabkan got mampet, banjir, dan polusi udara yang gak bagus buat hirup. Selanjutnya kalimat opini terdapat pada narasumber kedua. Mereka keren dan patut diapresiasi karena tindakan mereka sangat memberikan dampak positif terhadap bangsa Indonesia. Dan juga terdapat pada narasumber yang ketiga, mereka patut dicontoh karena membantu membersihkan sampah di beberapa wilayah di Indonesia. Tapi lebih baik lagi kalau Pandawara Group bisa bekerjasama dengan pemerintah. Namun kembali lagi ke masyarakat, karena asal muasal sampah itu dari perilaku manusia yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Dan juga terdapat pada narasumber keempat, kita harus contoh orang luar. Contohnya seperti putung rokok dan gelas minuman dibuang pada tempatnya. Percuma kita sudah sediakan tempat sampah, tapi tetap saja pada buang sampah sembarangan